Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik bagi kita semua agar kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati, dengan membenarkan, dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, dan juga dengan perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang Daulah Al-Umayyah. Saya lupa apakah ini pertemuan yang ke-7 atau yang ke-8. Pembahasan kita pada hari ini kita akan membahas tentang Walid bin Abdul Malik. Tentang Walid bin Abdul Malik. Barangkali pembahasan tentang Walid ini karena panjang akan kita bagi menjadi 2 pembahasannya. Baik, kita mulai tentang Walid bin Abdul Malik rahimahullah. Qala musannif Walid bin Abdul Malik rahimahullah sana sitta wa thamanin ila sitta wa tis'ain. Walid bin Abdul Malik sebagai khalifah Daulah Umayyah, dia menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Dari tahun 86 Hijriah sampai tahun 96 Hijriah. Baik, kita baca nubzah an hayatihi. Sekilas tentang kehidupannya. Qala musannif huwal Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dia adalah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Maka dia adalah anaknya Abdul Malik bin Marwan. Keturunannya yang jadi khalifah itu nanti, itu adalah dari cabang Marwan yang paling banyak ya. Dari Marwan bin Hakam, kemudian lanjut ke Abdul Malik. Lalu kemudian nanti Abdul Malik memiliki beberapa anak, di mana nanti sekitar 4 anaknya nanti menjabat sebagai khalifah. Ini Walid yang pertama, nanti kemudian diikuti oleh Sulaiman. Lalu kemudian nanti diselangi oleh Umar bin Abdul Aziz. Lalu nanti kemudian dilanjutkan dengan Yazid bin Abdul Malik. Lalu nanti diakhiri dengan Hisham bin Abdul Malik ya. Sehingga memang banyak penguasa dari Bani Umayyah itu keturunannya Marwan bin Hakam. Kemudian tetapi Abdul Malik bin Marwan, khalifahnya yang sudah kita bahas sebelumnya, itu sering dianggap sebagai Abul Khulafa, bapaknya khalifah. Karena anaknya 4 orang jadi khalifah. Satu lagi menantunya jadi khalifah. Siapa menantunya? Nanti kita bahas, Umar bin Abdul Aziz. Sehingga Walid ini adalah anaknya Abdul Malik tersebut. Wulida sanah khamsin minal hijrah wa buya abil khilafah ba'da wafati abihi sanah sitta wa thamanin ba'da hijrah. Lahirnya Walid itu tahun 50. Sedangkan dia dibaiat menjadi khalifah tahun 86. Berarti ketika itu usianya sekitar 36 tahun ketika dia menjabat sebagai khalifah. Zaman itu usia ini menjadi khalifah itu barangkali hal biasa karena banyak yang sudah seperti itu. Kalau zaman sekarang pemimpin negara umur 30 itu langka ya. Langka sekali. Langka sekali yang seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan waqad kana hayatuhu ghurratan fi jabinid daulatil umayyah. Jadi kehidupannya dia itu adalah menjadi ghurrah fi jabin. Ghurrah itu cahaya, fi jabin di jidat. Maksudnya di bagian depan. Maksudnya menjadi kebanggaan. Jadi kehidupannya Walid bin Abdul Malik itu menjadi kebanggaan, menjadi prestasi ya bagi Daulah Umayyah. Menjadi keutamaan, salah satu keutamaan yang menonjol dari Daulah Umayyah. Kenapa dikatakan seperti itu? Wazalika lamma qama bihi minal islahat al-azimah. Karena Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik bin Marwan melakukan islahat azimah, melakukan perbaikan-perbaikan yang agung, yang banyak, yang besar. Fid dakhil, di mana perbaikan itu dilakukan di dalam. Wal futuhat al-jalilah al-khalidah fil kharij. Kemudian di luar negeri, kebijakan di luar negeri, nanti Walid bin Abdul Malik ini banyak melakukan futuhat, banyak melakukan pembukaan wilayah yang abadi.
Abadi karena dikenang oleh sejarah. Khalladahut tarikh, diabadikan oleh sejarah. Fil kharij, dalam kebijakannya ke luar negeri. Sehingga di dalam banyak perbaikan, di luar kemudian banyak perluasan wilayah, banyak penahlukan. Kenapa kemudian Walid bisa melakukan hal tersebut? Di sini dibahas oleh musannif. Wala'alla min ahammil asbab fi dzalika anna walidahu Abdul Malik qad istata'a ay yukhlisa ad-daulah al-islamiyyah ila haddin kabir minal mushkilat ad-dakhiliyyah. Jadi katanya musannif ketika menjelaskan tentang sebab kenapa Walid bisa fokus melakukan banyak perbaikan di dalam dan bisa kemudian fokus melakukan futuhat di luar, perluasan wilayah di luar, katanya musannif, dia menyebutkan barangkali sebab dari hal tersebut adalah bahwa ayahnya yaitu Abdul Malik bin Marwan mampu untuk membersihkan daulah Islamiyah ila haddin kabir. Ila haddin kabir itu sangat baik sekali dalam membersihkan daulah Islamiyah minal mushkilat ad-dakhiliyah, dari masalah di dalam gitu loh. Jadi bapaknya yaitu Abdul Malik bin Marwan itu menjadikan kekuatan negara di dalam itu betul-betul kokoh. Kekuatannya itu kokoh, kuat sekali gitu loh. Stabilitasnya itu terjaga. Sehingga ketika kemudian stabilitas di dalam itu kuat, hal ini menjadikan negara itu baik dan ini menjadi modal untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang lain. Baik itu kemudian perbaikan dalam maksudnya itu memperbaiki kondisi di dalam negara, baik juga kemudian yang dimaksud kebijakan yang baik ini maksudnya juga adalah penahlukan di luar, futuhat ya. Karena itu fawarsal Walid an abihi mulkan wasi'an mustaqarral awda. Sehingga Walid mewarisi dari ayahnya kekuasaan yang luas yang kemudian keadaannya itu stabil. Keadaannya stabil sehingga dia menjadi modal besar ya. Karena itu misalkan perluasan wilayah yang terjadi pada suatu fase terkadang itu berhutang kepada fase sebelumnya. Jika Walid bin Abdul Malik bisa melakukan kebijakan yang baik pada masanya, maka dia berhutang besar kepada ayahnya sebagai penguasa sebelumnya. Begitu juga misalkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kita bandingkan Umar bin Khattab ketika berhasil melakukan banyak kebaikan, banyak melakukan kebijakan yang bermanfaat pada masanya, pada masa Umar bin Khattab, hal itu juga kembali kepada stabilitas yang telah dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga stabilitas yang baik, negara yang kuat itu menjadi modal untuk melakukan kebijakan kebaikan yang bermanfaat ya. Karena kalau misalkan kemudian masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, maka untuk melakukan kebaikan itu otomatis, untuk melakukan kebijakan-kebijakan itu otomatis kemudian masih butuh waktu. Karena prioritasnya kan prioritas yang setelahnya, bukan prioritas utama gitu. Sehingga ketika prioritas utama yaitu stabilitas negara itu tercapai, otomatis stabilitas yang menjadi modal ini itu menjadi bahan penting, menjadi batu loncatan penting untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, baik di dalam dengan perbaikan di dalam dan juga di luar dengan penahlukan dan perluasan wilayah yang begitu banyak. Kemudian fakanatil fursa muatiyah lahu kayatajihu ilal islahi wat ta'mir fid dakhil. Katanya musannif, sehingga kesempatan itu terbuka bagi dia untuk mengarah kepada perbaikan dan juga mengarah kepada pembangunan di dalam negeri, wa ilal futuh al-islamiyah fil kharij, dan juga untuk melakukan futuhat Islamiyah, pembukaan wilayah, penahlukan wilayah dalam kebijakan luar negeri. Wa najaha fi dzalika ayyuma najah, dan hal itu dia kemudian sukses dalam melaksanakan kebijakannya ini, kemudian Walid bisa dikatakan sukses. Baik, kita baca islahatuhu. Apa saja kemudian perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik. Baik, ada beberapa hal nanti yang kemudian bisa kita sampaikan tentang perbaikan-perbaikan ini ya. Baik, ini pembahasannya panjang sekali tentang Walid bin Abdul Malik ya. Baik, kita bahas yang kaitannya dengan islahat. Musannif menyebutkan Kanal Walid bin Abdul Malik mayyalan ilal imarah. Walid bin Abdul Malik ini kemudian mayyalan, sangat condong, sangat cenderung, sangat berminat ilal imarah kaitannya dengan pembangunan secara fisik.
Kalau bahasa sekarang itu ya pembangunan fisik ya, bikin bangunan dan lain sebagainya. Fahtamma bi islahit turuq wa tashilis subul fil Hijaz. Maka kemudian Walid bin Abdul Malik memberikan perhatian kepada islahit turuq, perbaikan jalan. Wa tashilis subul, mempermudah jalan. Fil Hijaz, di Hijaz, Mekkah dan Madinah, wa ghairihi minal bilad, dan yang lain sebagainya dari negeri-negeri Islam. Wa min amalihil azimah, termasuk dari kebijakan-kebijakannya yang besar, yang berpengaruh penting. Yang pertama adalah i'adatu bina'il Masjidin Nabawi fil Madinah. Hal penting pertama yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan adalah membangun kembali Masjid Nabawi di Madinah. Ini hal penting pertama yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik. Musannif menyebutkan, faqad amara hadma ba'di judranil Masjid An-Nabawi. Walid ini memerintahkan untuk menghancurkan sebagian tembok Masjid Nabawi. Tembok asli Masjid Nabawi oleh Walid kemudian sebagiannya diperintahkan untuk dihancurkan. Wawasa'ahu, tujuannya untuk apa? Karena ingin diperluas. Karena kemudian ingin diperluas. Hatta asbaha mi'atai dhira'in fi mi'atai dhira'in, sehingga ukurannya yang sebelumnya kecil, entah berapa ukurannya, itu kemudian menjadi 200 hasta kali 200 hasta. Panjang kali lebarnya itu 200 kali 200. Kalau 1 hasta 1 meter, misalkan 1 hasta apa 1 meter ya? Enggak sampai ya, mungkin sekitar 50 meter. Kalau kemudian misalkan 50 meter kalikan 200, berarti 100 meter. Berarti sudah agak besar ya, 100 meter ya. Panjangnya 100 meter, masjid panjangnya 100 meter, besar ya. Apalagi zaman itu penduduk relatif sedikit ya. Sehingga ketika misalkan 1 hasta itu, saya tidak tahu 1 hasta berapa. Kalau misalkan 1 hasta kita hitung 50 meter, di sini katanya 200 hasta kali 200 hasta, berarti panjang lebarnya sama. Yaitu 200 hasta kali 50 meter, kali 50 cm, mohon maaf, berarti panjang dan lebarnya itu sama-sama 100 meter. Itu berarti lumayan lebar ya pada zaman itu. Waqad adkhala fil masjid al-hujurat allati kanat li azwajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik ketika merehab Masjid Nabawi, yang dia lakukan adalah dia memasukkan kamar-kamar istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bagian dari masjid. Jadi bagian dari masjid itu kan di luarnya sebelumnya itu ada kamar-kamarnya Aisyah, kamar-kamarnya, kemudian kamar-kamarnya istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Maka pada waktu itu dihancurkan. Raqma mu'aradati kibari fuqaha'il ummah, meskipun kemudian ada penolakan. Kibari fuqaha'il ummah, dari pembesar umat, dari sebagian pembesar umat. Jadi sebagian pembesar umat tidak setuju dengan kebijakannya Walid bin Abdul Malik ini. Kenapa kemudian sebagian dari pembesar umat, sebagian dari ulama umat tidak setuju? Li khaufihim min ittikhadil qabri masjidan. Karena khawatir masjid kemudian dijadikan sebagai kuburan dijadikan sebagai masjid. Dikhawatirkan kuburan dijadikan sebagai masjid. Kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa Masjid Nabawi itu ada kuburannya, maka kita sampaikan gini. Yang berdiri duluan itu adalah masjid. Adapun kuburannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan baru ada ketika Rasulullah wafat tahun 11. Rasulullah bangun Masjid Nabawi tahun 1 Hijriah. Sedangkan Rasulullah dikuburkan di tempat tersebut itu tahun 11 Hijriah. Dan kita tahu bahwa aturannya di mana Nabi itu meninggal, maka di tempat meninggalnya Nabi itulah kemudian dia dikuburkan. Dan kita sama-sama tahu bahwa wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di kamarnya Aisyah. Dan kamarnya Aisyah pada waktu itu bukan bagian dari masjid gitu. Sehingga ketika kemudian bagian dari kuburannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi bagian dari masjid, itu bukan asalnya gitu loh. Tapi karena perluasan saja. Bukan karena aslinya itu memang ada kuburan, enggak, tapi karena perluasan, karena memang kemudian tempatnya tidak cukup gitu loh. Sehingga kemudian menjadi bagian dari
dari masjid. Sehingga bantahan kita karena kemudian yang berdiri duluan itu adalah masjidnya, bukan kuburannya gitu loh. Baik. Kita lanjutkan. Di mana kemudian sebagian dari ulama yang ada pada masa tersebut tidak setuju dengan dimasukkannya kamar-kamarnya istrinya Rasulullah SAW menjadi bagian dari Masjid Nabawi adalah raghbatan fi baqaiha. Karena para ulama menginginkan bahwa kamar-kamarnya istrinya Rasulullah SAW itu tetap dipertahankan. Untuk apa? Ibrotan wa idzatan linnas. Sebagai ibroh. Sebagai pelajaran bagi manusia. Betapa kemudian kehidupan istri-istrinya Rasulullah SAW itu kehidupan yang sederhana, kehidupan yang biasa, bukan kehidupan yang mewah, bukan kehidupan yang foya-foya, sama sekali tidak. Tapi kemudian dihancurkan ya, menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Maka ini yang pertama yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik rahimahullah ketika dia menjabat sebagai khalifah. Baik, kita bahas yang kebijakan yang kedua. Kebijakan yang kedua katanya musannif adalah binaul masjid al-Umawi fi Dimashq. Pembangunan Masjid Umawi di Damaskus. Kalau tadi rehab Masjid Nabawi, sekarang pembangunan Masjid Umawi. Pembangunan Masjid Umawi di Damaskus. Sampai sekarang masih ada, disebut dengan Jami Umawi atau Masjid Umawi. Musannif menyebutkan, Bada al-Walid bin Abdul Malik bina'ahu sanah thamannya wa thamanin. Jadi Abdul Malik bin Marwan mulai melaksanakan pembangunan masjid ini tahun 88 Hijriah. Wa itana fi bina'ihi, dan Walid bin Abdul Malik itu kemudian memiliki perhatian besar dalam pembangunan masjid ini. Wa balagha fil infaq alaihi, dan Walid bin Abdul Malik bahkan kemudian melebih-lebihkan fil infaq alaihi, dalam kemudian mengalokasikan dana untuk kemudian pembangunan masjid ini. Maksudnya dia jor-joran gitu ya. Maksudnya dia kemudian rela mengeluarkan uang besar demi pembangunan masjid ini. Di mana kemudian dia rela mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk pembangunan masjid ini. Kata kila sampai dikatakan innahu sarafa alaihi minal amwal ma yu'adilul kharraj fi sab'i sanawat. Sampai dikatakan bahwa dia itu Walid bin Abdul Malik ketika membangun masjid ini, dia itu kemudian yang dana yang dia butuhkan itu 7 kali kas negara. 7 tahun dari kas negara. Saking kemudian seriusnya pembangunan dari Masjid Nabawi pada masa tersebut. Kemudian wa yu'addu hadzal masjid ayatun min ayatil fanni al-mi'mari. Hadis ini kemudian, hadis ini. Masjid ini menjadi salah satu bukti dari bukti kemajuan Fanul Ma'mari, kemajuan arsitektur, kemajuan teknik arsitektur. Karena kemudian arsitektur yang sangat indah ya, sangat baik ya. Bahkan sampai sekarang kemudian bertahan. Wa ma yazalu ilal waqtil ladzi na'ishu fihi. Dan sampai sekarang, sampai kemudian kita hidup sekarang, bangunannya itu masih eksis, masih bertahan ya. Ramzan lil itqan, dan hal ini, masjid ini menjadi roms, menjadi bukti ya, menjadi tanda akan kesempurnaan. Wal bara'ah al azima, dan juga kemudian kemampuan yang menakjubkan, kemampuan yang agung. Allati wasala ilaihal muslimuna fil asril al umawi, menunjukkan kemajuan mereka pada fase ini, pada fase daulah Umayyah ini. Menunjukkan bahwasanya mereka itu punya kemajuan teknologi gitu, yang sesuai dengan zaman tersebut. Wa qad wasafa hadzal masjid bi annahu jami'ul mahasin wa kamilul gharaib wa ma'dudun min ikhdal ajaib. Masjid ini kemudian disifati bahwa masjid ini adalah jami'ul mahasin, mengumpulkan segala berbagai macam kebaikan. Wa kamilul gharaib, dan kesempurnaan dari hal-hal yang asing, yang aneh, yang unik ya. Wa ma'dudun min ikhdal ajaib, dan termasuk salah satu dari keajaiban dalam penciptaan.
Keajaiban maksudnya dalam bangunan yang diciptakan oleh manusia. Wa kana mihrabuhu marso'an bil jawahir as-samina. Maka mihrab, tempat sholatannya itu, marso'an bil jawahir, dihiasi dengan jawahir, jauharoh, dengan intan ya. Dengan intan. As-samina yang kemudian mahal. Jawahir itu permata ya, jauhar itu permata ya, maaf permata ya, bukan intan. Intan lu'lu' ya. Berarti permata ya. Wa alaihi qanadil minadz zahab, dan di atasnya kemudian dibangun qanadil minadz zahab. Apa namanya? Lilin dari emas. Tempat lilin dari emas. Wal fiddah, dan juga kemudian dibuat dari hal tersebut adalah lilin minal ghumma wal fiddah. Baik. Jadi dibuat yang seperti itu ya. Qanadil minadz zahab wal fiddah. Dibuatkan lilin minadz zahab wal fiddah. Lilin, tempatnya lilin itu kemudian dari emas dan juga dari perak. Wa qad ulliqat hadhil qanadil bisalasil dhahabiyyah ra'iyah. Dan kemudian lilin-lilin ini, tempatnya lilin ini tadi, itu kemudian digantung di atas bisalasil dhahabiyyah ra'iyah dengan rantai yang terbuat dari emas yang sangat menakjubkan. Jadi Walid bin Abdul Malik kemudian rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit demi membiayai proyek ini. Demi kemudian menyukseskan proyek ini tadi. Waqad laman nas khina idzin al-Walid. Pada waktu itu tidak sedikit orang kemudian mencela Walid. Mencela Walid. Wa ittahamuhu bitabdzir, dan menuduh Walid telah boros, melakukan tabdzir, boros, karena biaya yang digunakan sangat besar sekali. Walakinnahu kana yuridu ayyakuna hadzal masjid ramzan liquwwatil muslimin. Tapi kemudian Walid bin Abdul Malik menginginkan bahwa masjid ini menjadi rumus, menjadi tanda, menjadi simbol bagi kekuatan kaum muslimin. Sehingga semangatnya Walid untuk kemudian membangun masjid ini luar biasa. Karena itu Walid bisa dikatakan sebagai bapak pembangunan. Kemudian wa unwanan yashurul a'da'u bi mawasala ilaihil muslimina min ruqa wa ghina wa khadara. Taib. Pembangunan masjid ini kemudian bagi Walid bin Abdul Malik, maka dia kemudian menjadi tanda agar kemudian musuh itu tahu, agar kemudian musuh Islam itu merasa bahwasanya Islam, kaum muslimin itu telah sampai kepada ruko, kepada ketinggian, waghina, dan juga kemudian kecukupan, kekayaan, wa khadhara, dan juga peradaban yang tinggi. Taib, untuk menunjukkan kepada orang kafir bahwasanya umat Islam itu sudah sangat maju sekali gitu. Taib, wallahu taala a'lam bishawab. Maka ini yang terkait dengan biografi singkat dan juga perbaikan yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik. Baik. Kita lanjutkan kebijakan kebijakan Walid bin Abdul Malik yang lain. Yang ketiga, musannif menyebutkan ihtimamuhu bil marda. Bagaimana kemudian Walid bin Abdul Malik itu memberikan perhatian terhadap marda, dengan orang sakit. Wal makfufin, orang yang buta bukan dari lahir. Wal muawwakin, dan orang-orang yang terhalang, orang-orang cacat ya. Mungkin kalau bahasa zaman sekarang itu disabilitas. Orang-orang cacat ya, disabilitas mungkin. Qad ihtamma bil marda wal makfufin wal muawwikin. Jadi Walid bin Abdul Malik memberikan perhatian terhadap orang sakit secara umum. Wal makfufin, orang-orang yang kafif. Kafif itu adalah orang yang bukan buta dari bawaan. Orang yang bukan buta dari bawaan. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau itu kemudian tidak bisa melihat total kalau tidak salah ketika umur 20 tahun. Nah, orang yang bukan buta dari lahir itu bukan disebut umyun, tetapi disebutnya kemudian adalah kafif, yang butanya itu bukan dari lahir. Butanya bukan dari lahir. Baik. Apa yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik terhadap mereka, terhadap tokoh-tokoh penting itu?
Faratabalahumun nafaqat al-lazima wal ita' al-munasib. Maka kemudian Walid bin Abdul Malik yang salah satu hal yang dilakukan oleh dia adalah rattabalahumun nafaqat al-lazima wal ita' al-munasib, memberikan bagi mereka nafkah yang dibutuhkan dan kemudian juga ita', juga kemudian jatah yang sesuai bagi orang-orang sakit dan juga orang-orang yang kemudian buta bukan dari lahir. Baik. Ja'ala likulli muq'adin khadiman. Jadi salah satu kebijakan yang unik bahwa Walid bin Abdul Malik itu menjadikan setiap orang cacat punya khodim, punya pembantu. Ini luar biasa. Karena kemudian menunjukkan perhatian yang besar terhadap pelayanan orang-orang yang kemudian kurang beruntung dari segi kesehatan. Ini kan menunjukkan betapa negara kemudian hadir ketika kemudian mereka ada kebutuhan. Walikurli dhoririn qa'idan. Sebagaimana Walid juga kemudian menjadikan orang buta, setiap orang buta itu kemudian diberikan jatah penunjuk jalan. Diberikan jatah penunjuk jalan. Berarti digajinya oleh negara. Luar biasa ini perhatiannya ya. Luar biasa sekali ya. Sejarah dunia yang lain belum tentu ya yang seperti ini ya. Dan ini terjadinya lama sekali. Sejak zaman dulu sekali. Kemudian wabana mustashfa lil majdumin fi dhawahi Dimask. Dia kemudian salah satu hal penting yang dia lakukan adalah Walid bin Abdul Malik itu membangun mustashfa lil majdumin. Rumah sakit khusus untuk majdum, untuk orang-orang yang terkena penyakit lepra. Khusus untuk orang-orang yang terkena penyakit lepra. Kita tahu bahwa penyakit lepra sangat mematikan ya, terutama pada zaman tersebut ya. Di mana kemudian mustasfa ini dibangun fi dhawahi Dimash. Dibangun di sekeliling kota Damaskus. Maksudnya di luar kota Damaskus, bukan di dalam kota. Wa ma yazalu qa'iman wa yahmilu ismahu. Sampai sekarang katanya musannif itu masih berdiri. Wa yahmilu ismahu dan membawa namanya Walid bin Abdul Malik. Namanya Walid bin Abdul Malik karena kemudian dia mendirikan rumah sakit ini. Atau pada waktu ini dia kemudian memiliki peran penting ya. Ila ghairi dzalika minal a'mal as-shalihah, dan juga kemudian beberapa amalan lain yang baik, beberapa kebijakan lain yang baik, allati sa'ada bihal mujtama' al-islami, di mana kemudian membantu masyarakat Islam. Wa izdaharul adl war raha, sehingga kemudian tersebarnya keadilan, tersebarnya kemudian raha, kesejahteraan, wal istiqrar, kemudian tersebarnya istiqrar, tersebarnya ketenangan, tersebarnya stabilitas fi arja'ihi di seluruh penjuru negara. Karena itu pada masa Walid kemudian kondisi negara sangat baik. Kondisi negara sangat kuat, kondisi negara sangat tenang, sangat stabil. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang beberapa gambaran tentang kehidupannya, kemudian membahas beberapa kebijakan perbaikan yang dilakukan. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang futuhat pada masanya. Baik. Nah, tentang futuhat pada masanya Walid bin Abdul Malik ini pembahasannya sangat panjang ya. Baik. Karena itu kita akan hari ini mungkin menyelesaikan satu pembahasan atau mungkin maksimal 2 pembahasan. Baik. Kita sekarang akan baca satu pembahasan tentang futuhat pada masanya. Baik, kita muqaddimahin dulu tentang futuhat fi ahdi, tentang penahlukan wilayah yang terjadi pada masa Walid bin Abdul Malik. Baik. Musannif kemudian menyebutkan muqaddimah, qala yu'addu ahdul Walid bin Abdul Malik ahdul futuhat al-kubra. Jadi, masanya Walid bin Malik ini adalah masanya futuhat al-kubra, perluasan wilayah yang besar, sangat besar. Di mana kemudian dalam sejarah Islam barangkali tidak ada yang bisa melaksanakan futuhat seluas pada masanya Walid dalam waktu yang secepat Walid. Tidak ada barangkali.
Meskipun kemudian futuhat lain yang dilakukan oleh zaman-zaman nanti belakangan, termasuk yang dilakukan oleh Turki Utsmani, barangkali tidak ada yang bisa menandingi perluasan wilayah yang terjadi pada masa Walid dari segi luasnya wilayah dan juga dari segi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perluasan wilayah tersebut ya. Baik. Sebagaimana kita sampaikan tadi di awal, disampaikan oleh musannif, kita ingatkan juga bahwa salah satu sebab penting kenapa kemudian Walid bisa melakukan kebijakan yang seperti ini, tidak lupa dan kita kemudian terus mengingatkan bahwa hal ini terjadi karena jasa penguasa sebelumnya, yaitu jasanya Walid bin Abdul Malik. Baik, kita lanjutkan penjelasan setelahnya dari penulis. Faqad insarafan nasu ilal jihadi fi sabilillah wa ja'alu hadfahum wa ghayatahum. Orang kemudian cenderung kepada jihad, mereka fokus kepada jihad. Sehingga mereka menjadikan jihad itu betul-betul tujuan mereka dan juga menjadikan jihad itu sebagai tujuan akhir mereka gitu loh. Jadi kemudian keadaan negara baik, mereka kemudian negara melaksanakan futuhat perluasan wilayah dan kemudian rakyatnya itu kemudian semangat untuk mengikuti hal tersebut. Waqad ishtahara fi ahdi arba'atu minal qadat, dan pada zamannya nanti kemudian terkenal beberapa panglima. Di sini kemudian disebutkan 4 panglima yang paling masyhur. Kana lahum atharun azim fi hadhil futuhat. Maka mereka 4-4-nya ini kemudian memiliki peran besar dalam futuhat. Ada 4 orang yang kemudian akan disebutkan oleh penulis dalam hal ini tentang siapa saja yang kemudian panglima-panglima yang berjasa dalam futuhat pada masa Walid bin Abdul Malik. Wahum, yang pertama adalah Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Yang kedua Muhammad bin Qasim al-Thaqafi. Yang ketiga Musa bin Nusair. Yang keempat adalah Maslamah bin Abdul Malik. Baik. Kita mulai dari yang pertama, kita bahas tentang Qutaibah bin Muslim. Barangkali ini pembahasan yang bisa kita bahas hari ini tentang Qutaibah saja. Kalau memungkinkan nanti akan kita tambah Muhammad bin Qasim. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita cukupkan hanya Qutaibah saja. Kita coba bahas tentang Qutaibah dulu. Qala musannif Qutaibah bin Muslim wa fathu biladi ma wara'a nahar. Taib. Qutaibah bin Muslim dan juga ditaklukkannya negeri ma wara'a nahar. Qutaibah bin Muslim dan juga ditaklukkannya negeri ma wara'a nahar. Taib. Qutaibah bin Muslim adalah panglimanya dan yang ditaklukkan adalah negeri ma wara'a nahar. Negeri ma wara'a nahar adalah maknanya secara harfiah itu adalah negeri yang terletak di belakangnya sungai. Nah, sungai yang dimaksud adalah sungai Jayhun menurut istilah Arab. Menurut istilah orang asing, sungai tersebut itu sering disebut dengan nama sungai Oxus. Sehingga Mawaru'an Nahar, negeri di belakang sungai, terkadang dalam beberapa literatur itu disebut sebagai Transoxania. Negara yang berada di belakangnya sungai. Nah, posisinya di mana? Posisinya negeri di belakang sungai itu adalah negara yang berada di sebelah kanan atau negara yang berada di sebelah timur dari sungai Oxus. Kalau zaman sekarang, negara tersebut yang dimaksud itu nanti negara dari Uzbekistan, termasuk juga sebagian Afghanistan, nanti termasuk juga mungkin Tajikistan, Kirgistan. Maka negara-negara tersebut ya. Maka negara-negara yang kemudian sempat sekian lama itu dikuasai oleh orang komunis Uni Soviet ya. Baru kemudian rata-rata mereka merdeka tahun 1991 dan melepaskan diri dari kekejaman Uni Soviet ya. Maka negara-negara tersebut. Kalau sekarang mereka dianggap sebagai region Asia Tengah barangkali. Kita bahas tentang Qutaibah bin Muslim wa biladi ma wara'a nahar. Qala musannif Qutaibah bin Muslim minal qada al-muhannikin. Dia termasuk panglima yang cerdas, panglima yang ulung, panglima yang hebat. Lidha, karena itu wallahul Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ala Khurasan sana sitta wa thamanin. Karena dia panglima yang hebat, maka Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi menjadikannya sebagai penguasa wilayah Khurasan. Penguasa wilayah Khurasan. Khurasan itu wilayah yang luas, yang zaman sekarang itu mencakup bagian timur dari Iran,
mencakup juga kemudian wilayah yang sangat luas, terutama kemudian wilayah Turkmenistan. Maka itu Khurasan zaman sekarang, Khurasan zaman dulu gitu loh. Kalau Khurasan zaman sekarang ya negara yang wilayah yang kecil, bukan negara ya. Wilayah yang kecil di Iran bagian timur. Kalau sekarang kemudian kalau zaman dulu mohon maaf sekali lagi, kalau Khurasan zaman dulu kadang disebut Khurasan Kubro atau kadang disebut dengan nama bahasa Inggrisnya Greater Khurasan, maka mencakup wilayah-wilayah yang kemudian berada di Iran bagian timur dan juga mencakup wilayah negara Turkmenistan zaman sekarang dan juga sebagian Afghanistan di bagian barat Afghanistan ya. Karena Afghanistan ada yang bagian barat, ada yang bagian timur. Bagian barat itu yang kemudian berada di bagian barat dari Sungai Oxus. Bagian timur yang kemudian berada di bagian timur dari Sungai Oxus atau Sungai Jehun yang sudah kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian musannif menyebutkan wa kanal Hajjaj khina idzin waliyan alal Iraq wa Faris wa Khurasan. Sedangkan Hajjaj pada waktu itu menjadi gubernur yang membawahi Irak, membawahi Persia dan juga membawahi Khurasan. Jadi kedudukannya itu berarti di Basrah. Yang dia bawahi, dia kemudian wilayah Irak yang bagian selatan, wilayah Persia dan juga kemudian wilayah Khurasan di timurnya. Sehingga dia bertanggung jawab atas wilayah yang sangat luas sekali. Lalu Qutaibah kemudian diperintahkan untuk menjadi bawahannya dia membawahi wilayah Khurasan saja. Kita lanjutkan. Wa qad dhahara lahu minal kifayah wat tafawuq fi mayadinil harb. Jadi nampak bahwasanya Qutaibah itu memiliki kifayah, memiliki kemampuan, wat tafawuq, keunggulan dalam medan perang, wal qital dan juga dalam medan pertempuran. Maja'alahu mudrabul amthal. Sehingga kemudian namanya dia itu menjadi sebuah permisalan tentang seorang panglima yang sangat handal, sangat ulet dan sangat hebat. Menjadi mathal, menjadi ibarat ya. Kalau disebut namanya Qutaibah bin Muslim berarti identiknya itu dengan panglima yang hebat. Sama misalkan kemudian ketika disebutkan Khalid bin Walid, yang diingat itu identik dengan panglima yang hebat. Kurang lebih seperti itu. Wa kana ismuhu yuthiru ra'ab fi qulubil a'da, fayuhinu min quwwatihim wa yurghimuhum min alal khudu' wal istislam. Jadi, Qutaibah bin Muslim ini ketika disebut namanya saja, itu musuh kemudian gentar. Musuh itu kemudian takut. Sehingga kemudian melemahkan kekuatan mereka dan menjadikan mereka itu terpaksa untuk tunduk dan menjadikan musuh itu terpaksa untuk menyerah. Fa fi sana 86 kharja ila madinati Balakh ghazian. Pada tahun 86 dia kemudian menyerang kota Balakh. Balakh itu sekarang masuk wilayahnya Afghanistan insyaallah. Ghazian untuk menyerang wilayah tersebut. Fatalaqahu dahakinuha wa udhama'uha. Ketika kemudian dia sampai di kota Balakh, maka kemudian para pemuka, dahakin jamak dari dihkon, para pemuka, para tokoh ya. Wasaru ma'ahu ta'iin mu'ayyidin. Maka pemuka wilayah tersebut itu kemudian berjalan bersama dengan Qutaibah. Mereka itu kemudian tunduk dan mereka itu kemudian mendukung Qutaibah. Walamma abaron nahar qabalahu maliku sogonian mud'inan ta'inan. Ketika dia nyebrang sungai Oxus, nyebrang sungai Jaihun, taib, maka kemudian dia ditemui oleh Raja Sogonian. Taib, Sogonian ini barangkali kemudian zaman itu masih masuk wilayah Afghanistan juga barangkali. Taib, mud'inan ta'ian, dalam kondisi raja tersebut itu tunduk dan kemudian taat. Tunduk dan taat kepada Qutaibah bin Muslim. Sehingga Qutaibah ini orang yang hebat ya. Belum melakukan perang kemudian udah takut duluan musuhnya. Taib. Karena memang kemudian dia betul-betul wibawanya itu luar biasa ya. Wa hadahu katsiran minal hadaya wa sallama ilaihi biladahu. Taib. Sehingga kemudian para pemuka tadi, para raja Sogonian ini kemudian, Raja Sogonian ini kemudian memberikan hadiah yang banyak kepada dia. Wasallama ilaihi biladahu dan menyerahkan negerinya kepada Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Kemudian tsumma aghara ba'da dzalika ala Sughd wa fataha Madinata Bikan sana 87. Dia kemudian menyerang ke utara dan menyerang wilayah Sughd. Sughd itu kemudian sekarang masuk daerah sekitar kalau nggak salah namanya Soghdia.
So dia ini sekarang insya Allah masuk wilayah negara Uzbekistan ya. Insya Allah masuk wilayah negara Uzbekistan. Wa fataha Madinata Bikan sana sab'a wa thamanin, dan membuka kota namanya Bikan. Saya lupa Bikan itu sekarang namanya apa. Ini tapi insya Allah masuknya di Uzbekistan. Semoga tidak keliru. Tsumma wasala futuhatahu ba'da dzalika. Lalu kemudian Qutaibah bin Muslim ini melanjutkan futuhatnya. Fakana yantakilu min nasrin ila nasrin hatta fataha Bukhara wa Samarqand. Maka dia kemudian berpindah dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain sampai kemudian menaklukkan kota Bukhara. Kita tahu bahwasanya kota Bukhara adalah tempat lahirnya Imam Bukhari rahimahullah. Baik, sehingga orang kalau ingat Bukhara pasti yang diingat pertama adalah Imam Bukhari. Saking terkenalnya Imam Bukhari. Sehingga kemudian mungkin kita nggak kenal Bukhara, tapi kita kenal Bukhari. Hal ini barangkali mirip dengan Syekh Albani rahimahullah. Orang mungkin belum tentu kenal Albania, tetapi kenal Syekh Albani. Sehingga bisa jadi kemudian orang lebih masyhur daripada negerinya. Bisa seperti itu. Begitu juga Samarkand. Samarkand ini kan berdekatan dengan Bukhara. Sekarang Samarkand dan Bukhara sama-sama di Uzbekistan. Bukhara ini tempat lahirnya Imam Bukhari. Samarkand ini qadarallahu wa masya'a fa'al juga tempat meninggalnya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari meninggal di kota Samarkand ketika malam hari raya. Walam ya'ti am 93 hatta tammalahu fathu Madinata Kashan. Dan kemudian masuk tahun 93, dia kemudian berhasil menaklukkan kota Kashan. Wahia asimatu biladi Farghana. Di mana kemudian kota Kashan ini adalah ibu kota dari negeri Farghana. Farghana kadang disebut dengan nama Fergana. Fergana ini kemudian adalah wilayah Uzbekistan bagian timur. Wilayah Uzbekistan bagian timur. Kalau Bukhara dan Samarkand itu lebih ke barat. Kalau Fergana itu Uzbekistan masuk ke timur. Kalau tidak salah Fergana itu nanti zaman sekarang hari ini itu berbatasan agak dekat dengan wilayah negeri Tajikistan. Wilayah negerinya Tajikistan. Sehingga memang daerahnya daerah-daerah di sana ya, daerah-daerah negara yang berakhiran tan ya. Kalau nggak salah negara yang berakhiran tan aslinya itu istan. Kalau nggak salah maknanya itu negeri atau tanah. Ya. Karena itu kan banyak negara yang berakhiran tan. Walaqad lafata Qutaibatu bihadzal jihad ar-ra'i nadhral khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Sehingga jihadnya Qutaibah ini yang luar biasa ini, yang memukau ini menjadikan khalifah itu tertarik. Menjadikan khalifah itu kemudian senang. Menjadikan khalifah itu bahagia dengan kiprah dan jasa sumbangsih yang diberikan oleh Qutaibah bin Muslim. Fa'arsala ilaihi kitaban, sehingga kemudian Khalifah Walid bin Abdul Malik kemudian mengirimkan surat, mengirimkan utusan ya, mengapresiasi, memuji ya. Memuji kemudian ya dulu ala mada takdiri lahu, memuji Qutaibah bin Muslim atas apa yang telah dia lakukan, atas jasa yang telah dia berikan ya. Wa qad kana kitabu Amirul Mukminin ila Qutaibah hafizan lahu. Sehingga surat ini tadi itu menjadi pendorong bagi Qutaibah. Ala muwasalatil jihad, pendorong untuk meneruskan jihad. Hatta wasala ila hududisin, sampai kemudian dia tiba di perbatasan Cina. Taib. Wa fataha Madinata Kashghar, dan kemudian berhasil menaklukkan kota Kashghar. Kashghar sekarang itu sudah masuk wilayah Cina. Kashghar sekarang itu sudah masuk wilayah Cina. Kashghar itu sampai sekarang itu menjadi ibu kota dari negeri namanya Xinjiang. Atau kemudian kadang-kadang orang menyebutnya dengan Xinjiang. Di mana kemudian Xinjiang ini adalah wilayah Muslim yang dikuasai oleh orang komunis Cina ya. Sehingga kemudian kita tahu bahwasanya umat Islam itu banyak yang kesulitan untuk menjalankan agamanya di sana. Karena kita tahu Cina ya komunis ya. Dan komunis kan cenderungnya ateis, tidak percaya kepada agama ya, tidak peduli kepada agama. Sehingga kemudian umat Islam di Xinjiang itu kemudian kesulitan untuk menjalankan agamanya. Meskipun jelas kita tahu bahwa pemerintah Cina berusaha menutup-nutupin apa yang mereka lakukan di Xinjiang. Wa arghama mulkahum, dan memaksa raja dari wilayah tersebut
ala daf'i jizyah sanawiyah, untuk membayar jizyah tahunan. Jizyah itu kan kita tahu biaya yang harus dibayarkan oleh suatu negeri yang tunduk di bawah kekuatan Islam. Jadi ganti dari ketundukan mereka terhadap wilayah Islam, kemudian mereka itu bayar jizyah. Sehingga ketika kemudian umat Islam berusaha memerangi suatu wilayah, pilihan pertamanya itu kan masuk Islam. Kalau kemudian mereka tidak mau masuk Islam, baru kemudian pilihan yang kedua, mereka kan bayar jizyah. Bayar jizyah itu berarti kemudian terserah mereka tidak mau masuk Islam, terserah. Karena Islam tidak memaksa untuk memeluk Islam sendiri. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ketika kemudian mereka mengakui kekuatan Islam, kekuasaan Islam, maka mereka harus bayar jizyah. Tapi umat Islam tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam, enggak. Orang yang bayar jizyah kemudian boleh nggak ikut jihad karena mereka udah bayar, boleh nggak ikut jihad. Sehingga mudah ya. Baru kalau kemudian mereka masuk Islam, jizyah itu otomatis dihapuskan. Karena kita tahu bahwa ketika masuk ke suatu wilayah, Islam itu kan tawaran pertamanya masuk Islam. Ketika kemudian tawaran pertama untuk masuk Islam tidak mau, tawaran keduanya jizyah. Ketika kemudian jizyah tidak mau, tawaran ketiga baru kemudian perang. Sehingga seperti itu. Tsumma ada ba'da dzalika ila Khurasan. Setelah itu kemudian baru Qutaibah kembali ke Khurasan. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Sehingga pada hari ini kita menyelesaikan pembahasan tentang Qutaibah bin Muslim al-Bahili dan juga tentang kehidupannya, tentang perbaikannya, dan juga kemudian tentang futuhat, satu pembahasan tentang futuhat yang dibahas, yaitu tentang futuhatnya Qutaibah bin Muslim di negeri Mawara'an Nahar, di daerah-daerah Asia Tengah zaman sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.